وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah jamaah sekalian, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ini, majelis ilmu yang semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan semoga bisa kita amalkan, dan semoga Allah menerima apa yang kita usahakan dan kita amalkan. Amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pekan yang lalu ya alhamdulillah pertemuan lanjutan atau perdana istilahnya. Ya perdana untuk bagi yang mungkin yang baru bertemu saya nggih. Ya qadarullah dulu pernah bersama belajar di sini. Ya, kemudian ya mungkin vakum. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertatap muka kembali, yang semoga kita bisa saling memberikan manfaat untuk akhirat kita. Amin. Pekan lalu kita sedikit murojaah ya materi yang dulu pernah kami sampaikan, yakni mengenai lahan jali dan lahan khofi. Ya, lahan jali dan lahan khofi. Apa itu lahan? Yaitu kekeliruan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Lahan jali, apa lahan jali, Pak? Mungkin bisa merubah makna. Iya. Jali itu ringan atau berat? Berat, nggih. Kesalahan yang berat atau kesalahan yang jelas. Jadi kemarin ada 3 poin. Napa mawon? Lahan jali. Nggih, merubah huruf, nggih. Merubah harokat juga, nggih. Menambah, mengurangi huruf. Terbagi 2 poin. Napa? Panjang pendek, tasdid. Iya. Jadi ada 3 poin. Yang pertama merubah huruf, ya. Misal alhamdu menjadi alhamdu, ha menjadi ha. Ini yang sering, ya, yang sering kali kita dengarkan. Rabbil alamin menjadi Rabbil alamin, ain menjadi hamzah. Ini lahan jali, berubah huruf. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Tadi panjang pendek, misalnya maliki dibaca maliki, atau iyyaka dibaca iyyaka, iyyaka misalnya. Ya, atau tasdid. Nah, tadi panjang pendek, kemudian tasdid. Nggih. Tasdid misalnya ya lafaz iyyaka ini tidak ditasdid. Ini yang fatal ya. Karena kalau tidak tertasdid, misal dibaca, yang sering mungkin kita mendengar orang membaca iyyaka na'budu. Nah, ini artinya adalah nama matahari. Maka kita harus mentasdidnya dengan benar. Iyyaka. Tasdidnya jelas. Ada yang jenengan tanyakan kemarin istilah apa, Pak? Nabr. Ya. Ada
istilahnya sedikit penekanan atau mempercepat menuju tasdidnya. Iya. Jadi bukan lambat, bukan iya, bukan. Iya. Seperti istilahnya kalau bahasa mudanya seperti ngegas ya. Iya kah. Tapi jangan sampai menghilangkan sifat dari ya, yaitu huruf yang rokhwah. Jangan sampai kita baca iya terlalu iya. Jadi tetap hurufnya tetap rokhwah, tetap mengalir. Nah itu panjang pendek dan tasdid. Atau menambah tasdid, misalnya menambah tasdid di contohnya apa? Mungkin yang sering dalam Al-Fatihah menambah tasdid. Misalnya maliki. Ada yang mengatakan maliki. Lik masuk ke kaf. Oke. Ada yang baca maliki, malik. Nah, ini yang sering. Maka lam di sini jangan ditekan, maliki. Iya, jangan sampai maliki yaum. Nah, sering gitu nggih. Atau ki-nya di tasdid kayak maliki yaumid. Nah, ini juga sering. Itu. Kemudian yang terakhir merubah harokat. Nah, kemarin yang fatal pada lafaz an'amta. Ya, kalau berubah jadi an'amtu, ini berarti ya kita yang beri nikmat ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau saya belum pernah mendengar. Mungkin apa panjenengan pernah mendengar ada yang baca an'amtu? Mboten nggih. Jarang kalau nggih. Baik, itu al-Hanzali. Kemudian yang khofi kemarin terkait kesempurnaan harokat ya. Yang fathah dibaca a, bukan a, juga bukan cukup a, tengah-tengah ya. Fathah Arabiyah, fathah mutawassithah, fathah yang pertengahan. Kemudian kasroh harus dibaca i. Jangan sampai i, bukan i, bukan. Atau tebal i, bukan i, tipis. Meskipun hurufnya tebal, bunyi kasrohnya tetap i. Misalnya tui, nah, tidak mungkin tui ya, tidak ya. Tui tetap i-nya jelas. Nah, tuh ya. Misal lagi huruf shad, si, bukan si. Nah, bukan nggih. Tetap menebalkan shad, si, bukan si, bukan. Nah, jadi bunyi i-nya tetap i jelas. Ini kesempurnaan harokat yang masuk ke lahan khofi. Lalu dhammah kita jelaskan meskipun huruf tebal, misalnya huruf shad tebal, su, jangan sampai su seperti o, jangan. To juga tu, tetap u, jangan tu, bukan tu, tetap ke u, dhammahnya jelas. Ini kesempurnaan harokat. Lalu khofi lagi, apa kemarin? Qalqalah. Nah, ini yang sering. Yang tidak qalqalah diqalqalahkan. Misalnya alhamdu, an'amta, maghdubi. Harusnya alhamdu, an'amta, maghdubi. Tidak boleh diqalqalahkan karena qalqalah hanya ada 5 huruf yang memiliki sifat qalqalah. Ya. Sebaliknya yang punya sifat qalqalah, khofi, kesalahan khofinya tidak diqalqalahkan. Oke, misalnya baca Ikhlas ahad misalnya, atau Al-Lahab mungkin ya. Watab, nah, tidak diqalqalahkan dan semisalnya itu. Jadi kita qalqalahkan secara sempurna dengan memberikan sifat qalqalahnya. Ya, misal ba ya, ad, tidak boleh sampai apa? Ada suara hamzah. Nah, jangan sampai ad. Dal ad, qaf aqo.
apa? Jim aje. Terus satu lagi po elpo. Jangan sampai alto. Elpo. Elpo. Rahang kita diam. Elpo. Elpo. Kalau gerak ate jadi te. Elpo. Cepat. To. Nah, seperti itu. Elpo amahum misalnya. Habalum ini kalau di tengah. Yalide. Terus apa? Kalau huruf jim ijala misalnya. Ijala kalau di tengah sughra kadarnya lebih kurang dari yang kubra. Ije ade misalnya. Terus elko. Tapi kalau di belakang lebih jelas. Ade elko aje ade lebih jelas ya. Kubra lebih jelas. Kemudian yang khafi lagi kita selesaikan dulu supaya kita kemarin bisa hati-hati saat kita membaca. Oh, kita harus menghindari lahan jali yang utama ya, yang utama. Jali, nggih. Panjang pendek yang mad tabi'i. Nggih, mad tabi'i. Kemudian yang khafi lagi kaitannya panjang pendek yang mad ya, yang mad selain mad asli ya, mad yang cabang, yang mad far'i ya. Itu misal kadarnya kurang, itu khafi, tidak sampai jali, atau terlalu panjang ya. Yang sering kali yaitu tadi kurang atau terlalu panjang, ini khafi. Mad tabi'i juga kalau terlalu panjang dia masuknya ke khafi, tapi kalau kurang ini jali. Ya harus dipanjangkan minimal, ya bukan minimal, harus 2 harokat ya. Kalau apa? Mad tabi'i atau mad asli. Ini itu terkait mad. Kemudian terkait kalau disebutkan dalam bukunya Ustadz Abu Hazim hafizallahu ta'ala, itu getaran ro, sifat getarnya ro, yaitu jangan sampai terlalu jelas. Misalnya kita baca ar-roh, ini khafi. Begitu pula tidak memberikan getar. Apa sifat getar sudah dibahas nggih? Atau pengulangan istilahnya apa? Napa? Sifat sampun nggih, sifat huruf sudah semua toh? Sudah. Kan di depan sifat huruf gini. Nah. Ya. Oke, nanti sambil praktik saja. Nah, sambil praktik. Jadi takrir halaman 27 gitu nggih. Nah, bergetarnya atau istilahnya pengulangan dari huruf ro. Ini lembut ya. Takrir dari huruf ro ya, di situ dikatakan tidak berlebihan ya. Sehingga ro itu yang fasih 3 getarannya ya. 3 ar, yang tengah-tengah 2 atau 1 ar. 1, 2, 3, jangan lebih itu. Wallahu a'lam. Itu untuk ro ya, atau tidak getar sama sekali. Ini juga lahan khafi. Tapi berbeda, mungkin mohon maaf jika belum bisa mengucap ro. Itu sama seperti belum bisa menggetarkan, belum bisa memberikan sifat takrir, sehingga seperti mohon maaf seperti cadel nggih. Nah, itu ya uzur ya. Beda kalau memang yang berlebihan tadi ya perlu dilatih. Kalau yang sama sekali tidak bisa menggetarkan ya diberi uzur. Tapi ada itu, saya pernah melihat video anak kecil itu dilatih menggunakan apa?
ada semacam gotri. Ini ku seukuran apa nih? Jentikan nggih. Jari napa? Kelingking. Nah, ini ada gagangnya ditaruh di bawahnya lidah. Nah, supaya lidahnya naik, terus disuruh getar. Nah, itu. Orang Arab kalau tidak salah video hanya diperlihatkan mulut sama alatnya saja. Tapi dari yang memerintahkan pakai bahasa Arab fasih sepertinya orang Arab. Gitu. Kemudian khofi yang lain banyak ya, kaitannya dengan sifat ya. Tapi yang disebutkan oleh Ustadz Abu Hazim ya hanya beberapa itu yang sering ya. Jadi sifat-sifat huruf yang lain kalau tidak kita sempurnakan atau berlebihan itu masuknya ke lahan khofi. Hamsnya tidak ada misalnya okay. Terus napa? Lawannya hams napa? Jahar ya. Jahar tertahan udara, hams mengalirkan udara. Nah, ini. Kemudian rokhawah dan syiddah. Rokhawah yang mengalir suara. Jangan sampai keliru. Jahar hams kaitannya udara. Rokhawah syiddah kaitannya suara. Syiddah suaranya tertahan ya saat sukun ya. Sifat ini jelas kita ketahui saat sukun. Misal huruf hamzah itu syiddah disukun mu'min. Nah, tidak mungkin dibaca mu suaranya ada yang mengalir ya. Atau bukan maaf. Kita baca ayat kursi misalnya bima sya'a. Hamzahnya kadang tidak langsung berhenti okay. Itu maka bukan syiddah. Syiddah harus berhenti. Mu'min bima sya'a langsung berhenti. Yang rokhawah misalnya sin ya, nasta'in misalnya atau bismillahi misalnya. Jangan sampai dibaca bismillahi nasta'in. Ini kurang, belum rokhwah, belum menyempurnakan rokhwahnya ya. Tapi kalau yang syiddah sama sekali itu biasanya yang harusnya rokhwah itu pada huruf dzal. Bi'idnih seringkali dibaca bi'idnih. Nah, ini yang harus rokhwah malah syiddah atau malah menjadi qalqalah bi'idnih. Bi'idnih sama ghain juga harusnya maghdubi seringkali dibaca jadi qaf atau qalqalah maghdubi atau yang sampai menambah hamzah ini yang sering ya. Tuh. Jadi itu khofi. Tengah-tengahnya rokhwah dan syiddah apa? Tawassut atau bainiyah. Ini juga kalau tidak kita berikan sifat tawassut ya khofi. Misalnya alhamdu dibaca alhamdu al. Nah ini jadi syiddah harusnya al. Tapi juga tidak boleh lama-lama al. Nah, misalnya al terlalu lama menjadi rokhwah. Nah ini. Kemudian mungkin sifat ini yang perlu kita perhatikan, sifat isti'la dan sifat lawannya apa? Istifal. Ini kalau huruf shad terutama kasroh, huruf-huruf tebal terutama kasroh, ini sifatnya harus kita perjelas. Nah, jadi disinilah sifat itu bisa berubah jadi menjadi jali, ya. Kalau yang sifat-sifat sebelumnya itu khofi. Nah, tapi ada juga yang jali seperti dzal tadi. Kalau bi'id nih kan menjadi dal, harusnya dzal menjadi huruf dal atau menjadi huruf ta, atau yang semisalnya, ya, yang sama-sama makhrajnya, yang berdekatan. Contoh yang huruf tebal kasroh misalnya harusnya dibaca si, dia bacanya si. Nah ini jali. Nah harusnya shad jadi sin. Nah, to juga sama harusnya ti dibaca ti. Nah
Atau malih bod harusnya mui dibaca di, wal ardi misalnya. Ini yang sering nggih. Harusnya wal ardi. Nggih. Tuh. Ini sifat istitalah yang kalau dihilangkan atau tidak diterapkan maka hurufnya berubah, yaitu saat kasroh. Adapun saat fathah, saat dhammah itu masih ada, bisa kita bedakan sedikit, minimal ada beda. Misal sin dhammah su, kalau shad dhammah su. Nah, jangan sampai, insya Allah mudah kalau yang dhammah dan fathah, tapi biasanya yang kasroh ini yang agak sulit. Oke, nah itu. Jadi coba kita baca huruf tebal, oke, bersama-sama. Mulai dari shad, si, 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 as-si, mi, mi, ba, bo, mi, mi. Jadi lidahnya kita tempelkan, yang tepi kita sentuhkan dengan geraham. Boleh kedua-duanya lebih sempurna atau salah satu, mana yang mudah. Jadi lidahnya harus nempel ya keliling ini supaya tebal. Mui. Jadi dibantu dengan rahang kita seperti naik. Mui. Mui. Oke. Nanti kita cek pas menemui bot kasroh. Lalu to. Toi. 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 Yang vo. Wi. 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 Ujung lidah keluar sedikit, lidah kita naikkan ke atas. Wi. Wi. Ya. Adapun huruf yang 3, kho, ghain dan qaf itu berkurang. Khi. Jangan sampai khi, bukan khi, bukan khi. Ya, tengah-tengah. Istilahnya tafkhim. Tafkhim apa? Tafkhim nisbi. Nah, ada para ulama mengistilahkan tafkhim nisbi. Jadi huruf kha, ghain dan qaf. Khi, ri, ti. Tidak boleh dibaca khi, ri, qi misalnya. Tidak, okay? Hanya saat kasroh. Ya. Jadi khi, ri, ti. Jangan sampai berlebihan menebalkan 3 huruf ini saat kasroh. Oke. Itu kemudian sifat idbaq dan sifat apa? Lawannya idbaq apa? Infitah. Ya. Jadi kaitannya tadi huruf tebal tadi yang punya sifat idbaq, ya, huruf isti'la punya sifat idbaq, maka kasrohnya tebal. Ya. Hurufnya ada berapa tadi? Yang tebal kasroh 4 urut nggih. Shad, shad, bod, to, dha. Ini punya sifat idbaq, maka saat kasroh dia tebalnya tetap sempurna. Beda kalau yang 3, kha, ghain, qaf, ini berkurang atau tafkhim nisbi karena tidak punya sifat sifatnya infitah, ya. Pangkalnya naik tapi tepinya, sehingga suara tidak berkumpul. Nah, suaranya tidak berkumpul, hanya naik saja. Tapi kalau shad, bod, to, dha, selain naik dia juga berkumpul. Nah, idbaq ini suaranya berkumpul. Nah, jadi tebalnya lebih tebal, lebih sempurna. Tuh, Allahu a'lam. Baik. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Kita lanjutkan ke latihan. Begitu juga sifat yang khusus, ya.
sifat-sifat yang khusus yang dimiliki hanya oleh huruf tertentu, okay. Itu seperti sofir itu harus disempurnakan. Jika tidak ya berarti khofi, ya, kesalahan yang ringan atau tersembunyi yang hanya diketahui oleh pengajar atau yang pernah dikoreksi. Nah, jadi sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir tadi, tafashi, istitolah dan ghunnah. Ini nggih halaman 26 27 sofir. Kita jelaskan lagi bedanya sofir dengan rokhwah. Sofir, misal kita baca nasta'in, itu sofir dan rokhwah. Tapi kalau kita baca nasta'in, ini masih sofir saja, belum rokhwah. Karena rokhwah itu memanjang, suaranya mengalir. Nasta'in. Nah, ini baru rokhwah. Oke. Kemudian zai juga sama, wizrok, dialirkan wiz. Jadi kalau hanya wiz ini hanya sofir saja, belum rokhwah. Sod juga sama, nasru, belum rokhwah. Yang rokhwah nasru. Nah, panjang. Tuh nggih. Itu sofir, kita insya Allah bisa rokhwahnya yang kadang kita, waalaikumsalam warahmatullahi, yang kadang kita terlewat. Kemudian lin, ini yang sering. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus lembut, khususnya pada huruf lin ini, wawu sukun dan ya sukun yang sebelumnya harokat fathah. Contohnya yaumiddin, jangan sampai terlalu kasar. Yaumiddin tidak, yaumiddin lembut. Iya, jelas u-nya dan lembut. Yaumiddin. Sobi. Yaumiddin. Alaihim. Ya, jangan sampai alaihim. Ini linnya menjadi berkurang. Contoh di sini misalnya khauf. Oke, jangan sampai khauf ditekan atau dihentak, khauf misalnya. Bait misalnya, lembut, bait. Nah, jangan sampai dihentak ya, karena dia lembut. Jadi lin itu lembut atau lentur. Dan juga semua huruf, meskipun huruf kuat, jangan sampai berlebihan. Biasanya huruf to, huruf dal, huruf ta, huruf kaf, qaf, ini sering berlebihan okay? Kadang ada kita dengar, mohon maaf, membaca to, da, ta, terus ba misalnya ba. Ya, meskipun untuk latihan kita hindari. Jadi meskipun untuk latihan kita hindari karena khawatir nanti terbiasa. Nah, oke. Okay. Jadi sewajarnya saja. Po, da, ta, ba. Ya. Ko, jangan sampai po. Kadang apunten yang qaf nggih, yang sering ko, ti sampai. Nggih. Iya. Cukup ko, ti. Nah. Ka juga biasa, ka, ki. Jadi kita utamakan kelembutan. Jadi sebagaimana nasihat Al-Imam Ibnu Jazari, mukammalan min ghairi matakallufi. Bacalah Al-Quran dengan sempurna tanpa takalluf, tanpa berlebih-lebihan. Jadi seperti itu tadi, hurufnya diberikan haknya, sifatnya diberikan, jangan melebihkan. Rokhwah misalnya sin, nas cukup, jangan sampai nas sampai dipanjang-panjangkan. Huruf tebal cukup, misalnya contoh so, tidak perlu sampai so sampai seperti o ya. Itu yang berlebihan. Jadi berlebihan intinya berat. Kalau kita melihat ya yang masih fitrahnya gitu, itu berat.
Beda ngapunten kalau sudah terbiasa. Ya. Jadi dari fitrahnya itu terlihat berat, itu berlebihan. Misal lagi kita baca huruf kuat tadi, po, itu berlebihan. Harusnya cukup po, tidak sampai terlalu menekan berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Bacalah Al-Qur'an dengan sempurna tanpa berlebihan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Bacalah dengan lembut di dalam pengucapannya tanpa bermudah-mudahan. Bacanya lembut. Misalnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak perlu kadang sampai Alhamdulillahi Rabbil. Ini berlebihan. Atau bermudah-mudahan, ngapunten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini. Jadi membaca Al-Quran ya sama seperti kita beragama Islam ini, kita tengah-tengah ya. Kita tawasud. Itu nggih. Baik. Insyaallah itu kita lanjutkan ke murojaah Al-Fatihah sebelum sholat maghrib. Jam 6 pas nggih maghribnya? Nggih. Jam 6. Monggo. Bersama dulu atau langsung satu-satu nih? Sama nggih. Kita perhatikan kemarin jangan sampai membaca huruf dari melewati apa? Rongga hidung ya. Jadi semua huruf hijaiyah ini keluarnya dari al-jauf, rongga mulut, kecuali mim dan nun saat disukun. Saat dia hidup, dia keluarnya tetap al-jauf. Misal kita baca na, jangan sampai ta. Ba, tetap dari mulut, bukan ma, bukan. Adapun saat disukun, maka masuk hidung ak, ad. Nah, ini saat hidup tetap dari al-jauf. Jadi makhraj al-jauf. Napa al-jauf? Nggih, rongga mulut. Apa saja hurufnya al-jauf? Al-jauf bukan al-halqu loh ya. Punten, al-jauf. Hanya 3 huruf al-jauf. Iya, yaitu mat, huruf-huruf mat, okay. Alif yang didahului oleh huruf fathah. Terus ya sukun, okay. Ya sukun dari huruf kasrah. Wawu sukun didahului oleh huruf dhamma. Jadi penyebutannya harus lengkap. Alif cukup alif, tidak perlu disukun karena alif selalu sukun, tidak mungkin alif berharokat. Nah, mungkin ngapunten, ada tidak yang bingung? Ada alif kok diberi harokat? Atau sudah? Biasanya alif dan hamzah. Lagi? Masih? Sudah pernah terjawab belum? Belum. Saya tanya kemarin masih belum waktunya. Oke. Alif pada hakikatnya ya dia hanya sebagai mat. Ya, hanya sebagai huruf tambahan untuk memanjangkan. Adapun saat diberi harokat itu maka hakikatnya dia hamzah. Hakikatnya dia hamzah. Contoh di mushaf Al-Quran kita yang cetakan apa? Depak ya. Tuh kalau ada alif diberi fathah, kasrah, dhammah maka dia hamzah. Kalau mushaf Madinah kan ada hamzah kecilnya di atasnya alif atau di bawahnya. Itu nggih. Nah, itu. Nggih. Enggak ada. Nggih. Ya. Jadi itu. Adapun saat di alhamdu maka itu adalah hamzah
wasol, bukan alif, nggih. Nah, ini hamzah wasol. Hamzah wasol dalam mushaf Madinah ditandai dengan kepalanya sod. Nah, jadi itu huruf sod lalu dipotong, nggih. Nah, ya, pun paham nggih, ngapunten. Nah, jadi sod ya, roksus sod. Nah, itu dipotong. Itu tandanya hamzah wasol. Dia terbaca kalau di awal kata, ya. Kemudian tidak terbaca atau langsung idgham ke lam atau idgham ke huruf setelah lam, gantung idgham syamsi atau qamariyah, nggih. Itu hamzah wasol. Adapun alif ya hanya di belakang atau di huruf muqatta'ah. Alif lam mim itu alif. Alif lam ra itu alif. Hanya itu saja. Selain itu dia ya di belakang. Ya, di depan itu hamzah wasol. Itu. Jadi secara hakiki kalau ada alif diberi harokat maka dia hamzah. Tertulis sebagai alif hanya sebagai majaz saja, hanya kiasan. Oke. Tuh. Baik, jadi tadi huruf mad kita sebutkan alif, wawu sukun dan ya sukun. Jangan sampai alif, wawu, ya. Jangan. Karena wawu dan ya tempatnya dari wawu dari kedua bibir. Kalau kita menyebutin al-jauf harus ditambahi sukun, wawu sukun. Sama juga ya. Jangan sampai al-jauf hurufnya ya tambahi sukun, ya sukun. Kalau ya hanya ya saja maka dia dari al-lisan. Bagian mana? Lisan tengah. Sama dengan apa, Pak? Ya. Ya, jim dan shin. Ya. Nggih, barakallahu fikum. Baik, kita baca. Usahakan dari al-jauf. Jadi al-jauf selain hurmat, semua huruf hijaiyah saat berharokat ini, nggih. Saat berharokat dia juga al-jauf. Jadi makhraj pelengkap. Ya, makhraj pelengkap. Semisal kita, mohon maaf ya karena kemarin apa logat kita saat bicara itu seringkali masuk al-khuysyum, masuk rongga hidung. Ya semampu kita. Yang penting makhraj utamanya. Makhraj utamanya. Misalnya ain, a. Misal kita masuk hidung a. Ya kita semampu kita. Yang penting makhraj utamanya sudah ain. Jangan sampai menjadi a. Ini, oke. Jadi makhraj yang saya maksud tadi semua huruf berharokat al-jauf itu melengkapi, menyempurnakan dari makhraj utamanya. Itu wallahu taala a'lam. Baik, kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita jelaskan kasrohnya. Ain al-jauf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya-nya ada yang seperti mantul. Jangan minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir rajim. Oke, jadi jangan supaya tidak ada pantulan ya pada ya-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ar-rahim ini jangan him. Ngeceknya kemarin pripun? Mencet hidung nggih.
him, bukan him, bukan. Karena mau masuk mim, jadi terkadang kita ngapunten haknya menjadi khoisum. Him, harusnya him, him. Baru saat mim nutup baru masuk ke hidung. Oke, tuh. Sama juga nanti berikutnya min, din, itu jangan sampai min, din, min, din, seperti itu. Diselesaikan dulu nih, oke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tebal. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, oke. Jadi afdolnya kalau riwayat Hafs, Thoriq Syatibiyah itu sambung sampai habis afdolnya. Tapi jika tidak kuat, ya boleh berhenti di alaihim yang pertama atau yang kedua untuk tetap meraih afdolnya tadi. Tapi kalau berhenti di pertama itu hanya apa? Wakaf kopi, wakaf yang tidak sesuai secara riwayat. Adapun secara makna masih boleh. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan ba'da sholat maghrib.